kebajikan. Salam sehat selalu, karena memang situasi belakangan ini memang terjadi banyak bencana, baik itu karena longsor, hujan yang begitu keras, angin juga, dan beberapa titik juga ada gempa. Ya, kita harapkan semua rekan-rekan seluruh masyarakat KLU khususnya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini sengaja Polres Lombok Utara melakukan press release berkaitan dengan gangguan Kamtibmas, ya, gangguan Kamtibmas selama setahun yang kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di 2021, di mana kasus yang ditangani di Polres Lombok Utara di 2020 itu totalnya 136 kasus dari berbagai kasus. Kemudian kalau kita bandingkan di 2021 itu di 2021 ada 141 kasus, jadi ada penurunan kasus, ya. Ini tidak terlepas dari bagaimana kerjasama kita antara Polri, TNI, kemudian masyarakat di dalam rangka bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban, ya. Dari semua upaya, baik itu secara preventif dan represif. Kemudian berkaitan dengan khusus kasus narkoba, itu di 2022 itu ditangani 38 LP, ya, kasus. Kemudian kalau kita bandingkan di 2021 itu hanya 34 kasus, jadi ada 4 kasus kenaikan. Nah, ini menandakan bahwa dinamika kehidupan masyarakat kita sudah mulai tinggi, ya, sejak COVID-19 kemarin 2 tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa dinamika masyarakat kita sudah mulai naik, sudah mulai tinggi, ya. Ini juga sejalan dengan adanya tindak pidana kejahatan, baik khususnya di bidang narkoba, ya, ada kenaikan 4 kasus. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga kita akan menjelaskan ada satu kasus yang menarik, ya, yang menarik dan menjadi sorotan berkaitan dengan tindak pidana uang palsu. Dan notabene tindak pidana uang palsu ini adalah sorotan, merupakan suatu kejahatan kejahatan yang menjadi atensi. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan BLT, ya. Ini juga kita akan sampaikan, nanti mungkin Pak Kasat Reskrim yang menjelaskan. Kemudian ada beberapa kasus juga berkaitan dengan operasi antik, kita juga akan sampaikan melalui Kasat Narkoba, dan upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas di malam tahun baru, ya. Kemarin kita melakukan operasi silent, operasi timbangan berkaitan dengan razia miras. Yang kita razia ini bukan penjual, namun yang kita razia adalah kantong-kantong atau tempat-tempat di mana diproduksi miras, ya. Ada beberapa mesin, ya. Nah, ini alat produksi miras. Ini TKP-nya nanti dijelaskan oleh Pak Kasat Narkoba, ya. Ada beberapa TKP, sengaja saya instruksikan untuk coba razia miras ke tempat membuatnya langsung. Kalau kita razia miras di penjual, mereka hanya dapat untung 1.000, 2.000, kasihan. Jadi kita telusuri, akhirnya kita dapat beberapa titik yang memang dijadikan tempat untuk memproduksi miras. Nah, ini kita lakukan untuk mengantisipasi di malam tahun baru agar tidak terjadi mabuk-mabukan yang berlebihan sehingga mengakibatkan perkelahian atau saling penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya keributan antar kampung. Itu saja sebagai pembuka. Silakan Pak Kasat Reskrim dulu berkaitan dengan kasus yang menonjol, kemudian terutama kasus upah yang sedang kita tangani. Silakan. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi untuk pada pagi hari ini untuk Satreskrim kami akan menyampaikan ada 2 kasus yang menonjol
yang terjadi di akhir-akhir tahun 2022. Yang pertama telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Kapolres. Jadi ada kejadian penemuan uang palsu. Jadi uang palsu ini beredar, artinya ditemukan di Desa Santong, di mana sebelumnya uang palsu ini terselipkan pada bendel-bendel uang yang akan dibagikan dari dana desa. Jadi pelakunya adalah inisial YJB. Jadi orang ini adalah staf desa Santong. Jadi modus yang dilakukan oleh YJP ini adalah mereka YJP mencetak uang dengan menggunakan kertas HPS, dengan menggunakan printer Epson, kemudian dicetak dengan memasukkan rupiah itu sendiri. Ya, selanjutnya diselipkan kepada bendel-bendel uang ADD yang dicairkan sebelumnya di Bank NTB. Jadi kemudian telah dilakukan pengecekan, ada informasi yang kami terima, laporan dari warga masyarakat adanya sejumlah uang palsu yang ditemukan dari bendel-bendel yang terselipkan di Bank NTB. Kemudian atas perintah Bapak Kapolres Lombok Utara, saya selaku Kasat Reskrim langsung turun ke lapangan bersama tim untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, dan akhirnya kita menemukan dan melakukan penangkapan terhadap YJP yang diduga telah melakukan memalsukan rupiah. Jumlah nilai rupiah yang dipalsukan yang tercetak oleh YJP adalah sekitar 9.500.000 rupiah. Jadi itu untuk kasus pertama. Ya, semuanya pecahan 100 rupiah ya, 100.000 rupiah. Terus selanjutnya ada kasus menonjol juga. Sebelumnya telah kami menangani ada pencurian mesin tempel di Dusun Kerakas 40 PK. Jadi mesin ini bermula disimpan oleh korban di rumahnya, namun berikutnya mungkin pada saat malam itu tidak tidur di sana, tidak ditempati rumah tersebut. Kemudian oleh pelaku adanya kesempatan, kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengambil mesin tempel merek Enduro milik korban. Selanjutnya oleh pelaku membawa mesin tempel tersebut dari sini menuju ke Ampenan. Adapun pelaku tersebut inisial S mengambil barang ini, mengambil mesin tempel ini dan kemudian dibawa ke ini. Dalam waktu 1 kali belum 24 jam ya, akhirnya kami dapat mengungkap kasus ini berkat informasi yang cepat oleh pihak korban, dan korban juga rupanya telah mencurigai orang-orang mungkin sekitar di luar sana dengan gerak-gerik yang tidak berada di lingkungan sana dan mengambil mesin tempel tersebut. Berdasarkan informasi itu kami gerak cepat, dalam waktu belum 24 jam kami dapat mengamankan pelaku berikut barang buktinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Kapolres, Satgas Umas serta rekan-rekan media. Terima kasih waktunya sudah datang ke Polres Lombok Utara ini. Tentunya Lombok Utara yang kita harapkan selalu damai. Pertama, saya sebagai Kasat Narkoba akan menjelaskan selama kegiatan operasi antik yang sudah berjalan di bulan Desember, kami berhasil mengamankan 4 tersangka dengan 2 TKP. TKP yang pertama adalah di Pancon Getah dengan 2 tersangka atas nama AY dengan barang bukti seberat 0,56. Kemudian dari hasil penangkapan tersebut kami lakukan pengembangan ke Kota Mataram, yaitu daerah Kembige. Kemudian dapat kami amankan 2 orang dari asal mula barang tersebut, yaitu atas nama DN. Di DN kami berhasil menemukan barang-barang hasil penggeledahan berupa korek api, kemudian timbangan.
timbangan, kemudian klip, bom, HP, serta uang 450.000. Kemudian pada saat di TKP kami juga mengamankan seseorang berinisial Yus yang pada saat itu juga ada di TKP tersebut. Akhirnya selama hasil operasi aktif kami mengamankan 4 tersangka dengan BB yang kami sita, terutama untuk sabu-sabu yaitu seberat 1 gram. Kemudian atas perintah Bapak Kapolres Lombok Utara untuk mengantisipasi berbagai gangguan Kamtibmas, kami dari Sat Narkoba melakukan berbagai kegiatan di sumber pembuat daripada minuman keras tersebut, terutama minuman keras tradisional yang di sebelah kanan saya di sini. Di sini ini adalah bahan untuk membuat arak. Jadi selang ini dimasukkan di dalam tabung yang sudah dipanaskan. Kemudian bahan bakunya yang berasal dari tulang dimasukkan dalam tabung tersebut, ditunggu sekian hari, mungkin 5 liter menjadi 1 botol arak. Ini memang pekerjaannya sangat lama, namun bahan yang digunakan kami sita. Kemudian kami juga melakukan berbagai kegiatan di 5 kecamatan, yaitu mengamankan brem, tuak, serta minol. Minol ini kami amankan di pulau. Ini adalah ke orang-orang yang memasukkan barangnya ke pulau, bukan barang yang ada di pulau, tapi orang-orang yang akan memasukkan barangnya yang tidak mempunyai izin legalitasnya lengkap. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Semoga saja Lombok Utara ini di malam tahun baru bisa kita mengantisipasi berbagai kejadian Kamtibmas yang menonjol berkat adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota serta Sat Narkoba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Kasar Reskrim, kemudian dari Pak Kasar Narkoba. Mungkin sedikit dialog ya, ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau wawancara dengan pelakunya.